Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ruang Demokrasi. Dan pemirsa, sebelum jeda tadi Bu Dian sempat mengatakan bahwa ada beberapa data yang memang kurang valid begitu Bu ya hingga saat ini. Bukan tidak valid saja, akurasinya itu dipertanyakan. Sehingga kalau kita lihat data Departemen Perdagangan saja dan Departemen Pertanian, ini kenapa sampai kita harus import padahal kita punya surplus. Nah, karenanya tidak ada single identity itu. Bagi saya yang harus dibenahi saat ini adalah bagaimana semua departemen ini hanya rely on hanya pada satu data. Ketika semua data departemen kita seragam, kita punya satu kebijakan yang tidak tumpang tindih, begitu. Dengan demikian nantinya ketika kita punya surplus nggak perlu kita import gitu loh. Ini baru persoalan import saja ya. Nah, apalagi nanti ini juga persoalan tentang KIP yang datanya tadi ya, it's very poor. Karena ini data BPS juga tidak dipakai juga oleh Departemen Perdagangan. Nah, lalu data mana yang harus kita pakai gitu? Kalau misalkan data BPS dianggap tidak akurat begitu. Nah, ini yang harus kita benahi bersama. Karena apa? Ini kita punya komitmen besar untuk pada tahun 2030 ini dengan Sustainable Development Goal. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Bagaimana kita mencapai nantinya pendidikan kawan-kawan. Kita masih bicara revolusi industri 4.0. Di Jepang mereka udah nyiapin 6.0. Nah, kita makanya saya sering tertawa kalau misalkan kemarin Mas Rudi Antara bicara di 4.0, saya bilang, waduh kita baru ngomongin nih. Padahal di Jepang udah. Nah, untuk itu butuh kebijakan, kita harus melakukan sebuah lompatan, melakukan leapfrog. Nah, kita harus melakukan leapfrog, lompatan bagaimana kita mulai, karena masyarakat kita ini kan nggak homogen, heterogen. Ada yang masih 2.0, ada yang 3.0, 4.0, ada juga yang sudah 5.0 begitu kan. Nah, ini harus ada data tunggal dengan single identity tadi begitu ya. Single identity ini tanpa kita membenahi data yang akurat akan sulit. Nah, misalkan produksi cabai ya, misalkan di Medan ada Gunung Sinabung meletus, sementara produksi Bu Rudi sambal Bu Rudi ini tinggi. Nah, ini kan pasokan cabai dari Medan kan nggak bisa. Nih mana daerah mana ini yang betul-betul bisa memasok cabai? Kalau kita punya data yang kontekstual dan terupdate dengan baik, akan mudah kebijakan ini dibuat. Baik, Pak Lasman, terkait dengan kartu ini memastikan tepat sasaran seperti apa ini? Ya, tepat sasaran. Makanya yang dikatakan Ibu tadi ada 41%. Saya justru cenderung yang disampaikan Pak Budi bahwa kita harus bersama-sama melakukan pengawasan. Kita tidak boleh terlalu pesimis. Misalnya betul yang Ibu bilang, saya juga studi di Malaysia misalnya. Kita memang kalah 20 tahun dari Malaysia. Kita bicara komputer, mereka tahun 97 sudah komputer semua sampai SD. Kita baru aja. Artinya memang kita mengaku Indonesia memang kalah. Jangankan dengan Jepang, dengan Malaysia aja kita kalah gitu. Nah, oleh karena itu maka cara-cara yang paling baik itu bagaimana melakukan fungsi pengawasan agar kartu-kartu ini benar-benar berjalan dengan baik gitu. Dan itu yang dikejar oleh Pak Jokowi agar semuanya ini bisa. Karena memang rakyat kita ada yang mengatakan itu kan harusnya dikasih pancing, jangan dikasih ikan terus. Dulu BLT, sekarang ada. Iya. Kalau konsep yang kita lihat sekarang memang rakyat kita masih butuh hal yang seperti ini, belum secerdas yang kita harapkan. Jadi masih belum secerdas yang kita harapkan. Memang masih disubsidi gitu. Cara berpikirnya, kemudian pemberiannya oleh pemerintah, dan mereka baru mengerti gitu. Jadi ini kan daerah Jakarta aja yang boleh kita berkata begini. Kalau kita masuk ke Papua masuk ke Bandara Sentani, sepeda motor juga masuk. Orang menjemput penumpang pakai sepeda motor gitu. Nah, ini kan harus ada hal yang kita lihat juga. Ini Indonesia ini beragam gitu. Karena itu pendekatannya pun harus tidak terlalu canggih dulu gitu. Karena negara kita memang baru 73 tahun merdeka, sedangkan Amerika aja butuh 100 tahun untuk bicara tentang menghilangkan identitas ras gitu. Jadi kalau single identity tadi yang disampaikan Ibu, kita sepakat. Tapi persoalannya sekarang itu di KPK. Orang masih banyak ditahan terkait dengan single identity tadi. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Nggak mungkin kembali ke situ, karena ini sekarang masih persoalan. Masalah EKTP ini masih banyak orang yang akan terseret. Nah, oleh karena itu maka persoalan kartu ini perlu pengawasan yang ketat dari masyarakat, dari LSM dan lain sebagainya. Saya kira itu. Baik, dan untuk memaksimalkan data tadi berarti masih dalam progres sejauh ini ya? Iya, dan masih dalam progres. Cara yang paling tepat menurut Anda dan efektif dalam pendataan ini? Gini, sekarang ini sudah tahun atau abad digital lah ya. Kan ini kan nanti akan diberikan Pak Jokowi jumlahnya berapa, mekanisme mereka nanti kalau beliau terpilih lagi.
Nah, artinya tetapi idenya untuk janji itu real. Nah, sekarang kita perlu lihat pengawasannya. Sekarang di mana di Indonesia itu paling riskan itu di pengawasan, lalu penegakan hukum. Ini semua digital, diawasi saja. Bagaimana caranya mengawasi? Banyak kan, tadi disebut soal pertanian. Angka pertanian memang sangat berbeda jauh sehingga pengambilan kebijakannya meleset semua. Nah, sekarang di sini itu harus betul-betul diawasi karena itu semua kan digital. Jangan lagi ada calo datang, kan itu nanti bayarnya bulanan. Oke, saya 3 bulan ya, ini saya kasih 3 bulan tapi saya ambil 50.000. Yeah. Nah, kalau itu ada, itu harus segera di stop karena itu yang mengakibatkan tadi kebocoran-kebocoran tadi. Betul. Nah, sekali lagi kartunya ini banyak nih, jadi ekstra pekerjanya agak banyak. Saya berharap nanti selesai pemilu IKTP selesai semua. Ya. Saya sedang monitor ke Pak Dirjen Dukcapil, sekarang baru 97,7% selesai. Nah, kalau itu sudah selesai harusnya kartu ini tidak perlu. Tapi janji dulu nggak apa-apa, namanya juga pemilu. Jadi kita lihat sampai nanti ya waktunya. Ya, saya berharap nanti selesai itu IKTP sudah selesai. Ya. Karena sekarang sudah 97,7%. Harusnya sisanya sedikit. Nah, kalau itu... Tapi potensi kecurangan di situ, Mas. Itu kan menarik sekali kalau kita lihat potensi kecurangan. Kan kita hobi kalau soal kecurangan itu. Jadi karena ternyata ada 9 juta warga negara Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Juli pada tahun yang sama. Ya. Kan kalaupun pada saat yang sama disesar itu 9 juta dengan pertumbuhan penduduk Indonesia yang saat ini, apa mungkin gitu? Jadi potensi kecurangan di sini ini makanya di Dukcapil masing-masing daerah kan data dari situ baru masuk. Kalau semua sudah online harusnya semua orang kan bisa lihat real time. Karena ini kita butuh real time. Ya. Setiap detik kan ada yang meninggal, ada yang lahir. Ada yang umur 17 gitu. Nah, data itu yang harus dipertanggungjawabkan Dukcapil kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena dengan data itu sudah sahih, NIK itu tadi selesai. Di Amerika ada Social Security Number. Tapi sekarang selesai. Ini Mas, ada 1.600 WNA loh yang saat ini mempunyai EKTP. Memang boleh. Baik undang-undang Dukcapil boleh. Memang tidak. Tapi kan perlu ada 5 tahun. Tapi kan perlu ada aturan turunan sehingga apa ketika di masyarakat ketika di TPS karena mereka dia membawa KTP saja harusnya warnanya berbeda. Nah, itu sosialisasi ini memang perlu dilakukan. Jadi saya lihat memang banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan ini terutama ini incumbent yang menjanjikan banyak hal yang kita meragukan whether that works or not. Ya, nanti kan kalau 3 kartu nanti jangan terlalu cepat. Ini saya mohon maaf Bu ya, jangan terlalu menyudutkan. Artinya begini, pemerintah sekarang misalnya kita sudah 1 digit sekarang kemiskinan kan. Ya. Kita harus akui gitu loh. Ada pertumbuhan yang tidak mencapai 6%, hanya ada 5%, kita akui juga gitu. Tapi apa yang dilakukan pemerintah hari ini menurut saya banyak perubahan. Lihat saja infrastruktur seperti apa, kemudian pelabuhan-pelabuhan baik darat dan udara dan lain sebagainya, kan itu kan nyata gitu. Tapi daripada kita hanya cerita, tetapi ya tentu tidak semua program yang sudah diucapkan, ada 60 program misalnya, semuanya tercapai. Mungkin butuh waktu 10 tahun. Maka perlu dilanjutkan untuk 2 periode seperti itu. Oke, baik gitu. Bang Rasman, tahan dulu karena pemirsa kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Ruang Demokrasi.